Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita kembali bisa bersua. Kami mengajak Anda untuk menyimak berbagai program dan mendiskusikan program pemerintah tentunya dalam program kesayangan Anda. Ini dia program Merah Putih. Izinan saya minta ya, menteri-menteri ya. Saya minta ya, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Mau impor daging silahkan, siapa aja boleh impor. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Pemerintah punya ambisi yang luar biasa. Targetnya tahun 2025 kita swasembada pangan. Khususnya pemirsa, yaitu dalam produksi beras, kemudian jagung, gula konsumsi dan juga garam konsumsi. Ini yang harus kita diskusikan, kita pertajam malam ini dalam program Merah Putih. Pertanyaannya, bisa nggak? Mampu nggak? Dan bagaimana caranya agar 2025 swasembada berbagai hal yang saya sampaikan tadi bisa terwujud atau paling lambat di awal tahun 2026. Malam ini mari sama-sama kita diskusikan terkait dengan target ambisius pemerintah ini dalam program Merah Putih. Kami sudah hadirkan narasumber yang akan menjadi panelis dalam diskusi kita 1 jam ke depan. Saya kenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Nusantara TV malam ini. Di sebelah kiri saya, staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sam Herodian. Pak Sam, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat Pak Sam. Selalu semangat. Swasembada di depan mata. Insya Allah. Siap. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Sam Herodian. Kemudian di sebelah kanan saya, Ketua Kibar atau Komunitas Industri Beras Rakyat, Saiful Bahari. Pak Saiful, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi. Bagaimana kabar beras kita? Ya, sekarang lebih baik. Oke, mantap. Itu yang kita inginkan. Kasih tepuk tangan buat Pak Saiful Bahari. Kemudian, ini orang yang paling bertanggung jawab dengan pangan kita, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Pak Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Terima Pak. kasih. Kalau dari senyumnya, amanlah dunia perpanganan kita, Pak ya. Insya Allah. Amin. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Arief Prasetyo. Di sebelah kanan saya adalah Wakaposko Gugus Tugas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Langgeng Purnomo. Pak Jenderal, apa kabar? Alhamdulillah. Salam berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Baik, mohon izin mikrofonnya Pak, biar suaranya lantang seluruh Indonesia. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Saya baru mau salam Bapak dengan salam presisi Pak, tapi Bapak lebih merah putih dari saya Pak. Salam presisi. Salam Merah Putih. Siap. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Jenderal Langgeng. Dan di ujung kanan panelis kita adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin. Pak Cecep, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Cecep? Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat sekali. Terima kasih. Baik, hadirin dan juga pemirsa, kami mengundang partisipasi Anda. Selain menyaksikan program Merah Putih melalui layar Nusantara TV, saksikan juga program kami live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Anda boleh like, share, subscribe, dan juga boleh menuliskan komen sesuai dengan topik diskusi kita malam hari ini. Mari mulai kita diskusi, kita awali dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal. Awalnya Prabowo menargetkan tercapai dalam 4-5 tahun. Namun kini Presiden mempercepat menjadi akhir tahun 2025 atau awal 2026. Prabowo menekankan bahwa kemandirian pangan adalah kunci kedaulatan dan kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, dalam panen raya di Majalengka, Jawa Barat bersama petani dari 14 provinsi pada Senin 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Keyakinan itu ia sampaikan saat memimpin panen raya serentak di 14 provinsi dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin 7 April 2025. Saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota.
Namun di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar keran impor daging dan komoditas lainnya dibuka sebesar-besarnya. Dan kebijakan dilakukan untuk mempermudah para pengusaha. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sarasehan ekonomi di Bandara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat. Jadi saya benar-benar ini kesempatan. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas program bantuan pertanian ke lebih banyak daerah. Yang hanya ditunjuk. NTV melaporkan. Bukan polisi nanam jagung di Papua, salah. Polisi memfasilitasi, mendorong, menyemangati yang melatih masyarakat Papua nanam jagung siapa? Bukan polisi. Yang melatih adalah penyuluh pertanian, Kementerian Pertanian. Sama seperti di Jawa dan pulau-pulau yang lain, sama. Jadi sektor teknis tetap diurus sama penyuluh pertanian dong. Nah, kalau dari pengantar kita, ini tugas Pak Sam dulu pertama sama Jenderal Langgeng nanti kan? Oke, tapi Pak Sam, swasembada 2025 paling lambat 2026. Bagaimana merespon ini? Swasembada paling lambat 2025 kelihatannya. 2024 karena Presiden sudah menyatakan sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya ya. Jadi ceritanya gini, sebenarnya waktu di awal kan 4 tahun nih. Terus kemudian maju 3 tahun, 2 tahun, akhirnya 1 tahun. Jadi memang akhir tahun ini harus swasembada, gitu. Khususnya beras, jagung yang sudah ditetapkan ya. Optimismenya? Insya Allah. Kalau kita lihat produksi sampai bulan April, itu dari kebutuhan konsumsi dalam negeri kita lebih 3 juta ton. Ini terbaik selama 7 tahun terakhir. Wow. Kemudian juga cadangan beras pemerintah kita, ya Pak Arief, juga naik 20 kali, ada 2000% di Bulog. Ini juga rekor nih, tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Dengan optimisme seperti itu, insya Allah, kecuali kalau ada bencana yang luar biasa, kalau biasa-biasa saja, ditambah dengan bantuan PU irigasi, ya, kita pompa juga sudah siapkan, menghadapi MT2 ini insya Allah lebih baik lagi daripada tahun Itu yang dengan lalu. pola konsumsi yang seperti biasa atau ada peningkatan di tahun ini? Saya kira kalau pola konsumsi tidak terlalu meningkat signifikan ya. Ya, jadi dengan pelonjakan yang luar biasa ini, insya Allah bisa tercapai pada tahun inilah gitu. Oke, Anda optimis ya Pak Sam ya. Tapi pertanyaan saya nih Jenderal Langgeng, apa urusannya polisi ini sama urusan pangan sama swasembada Pak? Jadi Polri ini merupakan alat negara dan fungsi pemerintah. Sehingga wajib hukumnya untuk mendukung program pemerintah. Dan malah ini bahwa salah satunya itu terwujudnya swasembada pangan. Ini menyangkut masalah perut, mati hidupnya bangsa dan negara. Sehingga dengan jiwa semangat merah putih, kemudian Ibu Pertiwi memanggil. Kemudian Bapak Kapolri membentuk, yaitu organisasi temporer yang diberi nama Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Sejak bulan Oktober tahun 2024. Melalui Gugus Tugas Polri mendukung ketahanan pangan ini, Polri mendukung yaitu sebagai subsistem manajemen nasional leading sektornya dari Kementerian Pertanian. Untuk mewujudkan yaitu ketahanan pangan. Jadi dalam hal ini Polri sebagai penggerak untuk mendukung program ketahanan pangan dengan cara yaitu ada melalui 4 program. Yang program pertama pekarangan pangan bergizi, yaitu untuk tahap 6 bulan ke depan sejak bulan Januari, itu target 1 polsek menunjuk 1 desa percontohan. 1 polsek, 1 desa percontohan. 1 desa percontohan, yaitu dengan target di desa percontohan tersebut kebutuhan pangan terpenuhi dari desa tersebut. Bahkan itu target untuk mendukung bahan baku makan bergizi gratis. Itu yang program 1. Yang program 2 yaitu pemanfaatan lahan produktif. Dalam hal ini yaitu mendukung untuk terwujudnya swasembada jagung. Yaitu melalui program menggerakkan kelompok tani, kemudian berikutnya dengan program juga yaitu tumpang sari melalui mitra. Kemudian yang ketiga yaitu
pengawasan distribusi. Pengawasan distribusi ini yaitu alat mesin pertanian didistribusikan ke kelompok tani, termasuk bantuan yang lain, dipastikan tepat sasaran, dan Polri melakukan pengawasan. Ini merupakan langkah preemptif dan preventif. Bagaimana ekosistem yang dibangun ini, program dari pemerintah ini itu dari langkah preemptif preventif, kita bisa mencegah, dan bahkan dalam hal ini Polri bersama di tengah-tengah rakyat. Di tengah rakyat kemudian melakukan apa di sini, suatu gotong royong, kolaborasi bersama, yaitu dari unsur pemerintahan itu sendiri, bahkan kemudian nanti kita ajak dari unsur yang lain untuk peduli, dari akademisi, kemudian juga kita ajak dari unsur yang lain, dari unsur media, unsur komunitas, dan semua komponen bangsa. Ya, disinilah Polri hadir sebagai penggerak. Yang keempat, Pak? Yang keempat yaitu melalui program yaitu penerimaan personil Polri, yaitu kompetensi khusus pertanian, perikanan, dan peternakan. Oh, ini memang khusus untuk mendukung ini ya, program ini ya? Ya, itu mendukung. Jadi betul. ini memang Polri memang sengaja membuat atau satu posko ya, yang memang untuk mensupport target pemerintah swasembada. Ya. Tapi teknisnya, Jenderal, di lapangan bagaimana anggota Anda itu bergerak atau mendampingi? Jadi teknis yang pertama, kita memanajemen di era digital ini itu menggunakan, kita telah membuat infrastruktur digital. Yaitu aplikasi gugus tugas Tani mendukung ketahanan pangan. Mulai di Mabes Polri kita punya command center, kemudian berikutnya di tingkat Polda juga ada command center, di tingkat Polres juga, sampai dengan Polsek, bahkan di desa. Di desa. Nah, di dalam hal ini cara kita untuk manajemen, untuk mengevaluasi. Kemudian bagaimana untuk personil yang ditugaskan. Dalam hal ini ketika personil tugas di desa misalkan, itu sebagai penggerak program 1 tadi, itu kita tugas sehari-hari tetap fokus kepada Harkamtimas. Harkamtimas, Babinkamtimas dapat ada anggaran yaitu untuk tugas sebagai Babinkamtimas. Namun ketika bersama rakyat, selain melaksanakan tugas bagaimana mapping permasalahan Kamtimas di situ belanja masalah, di sini kan polisi berinteraksi. Bukan nyambi ya Pak ya, karena memang sudah sehari-hari mendampingi masyarakat kan? Iya, di tengah rakyat ini kan. Ya, kalau nggak digunakan kekuatan ini kan masa polisi apatis diam-diam saja, nggak peduli. Makanya memang kita perlu Polri di sini Pak. Ya, jadi terjawab sudah sebenarnya pertanyaan masyarakat ya, Jenderal Langgang. Tapi inikah yang membuat Pak Arief, Pak Sam tadi sangat confident soal swasembada? Kalau kita bicara ketahanan pangan kita, sumbernya ini kan dari beras itu dikawal itu loh dari lapangan. Apa yang bisa disampaikan Pak Arief? Terima kasih sebelumnya. Khusus untuk pangan, tentunya Pak Presiden sudah sampaikan berulang-ulang bahwa swasembada pangan itu mutlak harus kita kerjakan. Dalam hal ini leading sektornya pastinya teman-teman di Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian. Badan Pangan Nasional tentunya bersama kementerian lembaga, kita semua dalam koordinasi Menko Bidang Pangan. Ya. Jadi awalnya memang kita hitung neraca pangan. Kita harus tahu berapa kebutuhan 1 tahun, berapa projection. Jadi hari ini kita bicara produksi sampai dengan bulan Mei. Ya. Kita semua sepakat menggunakan data BPS. Ya. Kalau dulu kan Kementan punya informasi, Kemendak punya informasi. Nah, hari ini kita semua sudah menggunakan data yang sama. Jadi kalau Pak Sam sampaikan Januari sampai dengan April atau nanti Mei, produksinya tinggi, memang kita harus akui memang tinggi. Gitu ya. Rujukan data harus sama Pak. Harus sama. Orang Lebaran sudah sama kok. Sudah. Ya, Lebaran sama, awal puasa sama. Ya. Tapi kita semua harus benar-benar mempersiapkan, ya, jangan cuma sampai Mei gitu ya. Jadi di beberapa tempat sudah panen raya, kemudian sudah disiapkan lagi tanam berikutnya, karena ini nggak bisa berhenti. Ya, jadi persiapan teman-teman teknis seperti pupuk sudah dikerjakan, benih insya Allah juga disiapkan, air ya, karena salah satu yang diminta oleh pemerintah daerah kemarin dalam video conference dengan Pak Presiden itu adalah irigasi. Ya. Karena kalau tidak dipercepat saluran irigasinya, grafiknya ya akan tetap saja. Jadi Maret April akan tinggi, ya, Mei mulai turun. Kemudian November, Desember akan turun. Naik sedikit turun ya. Kenapa dia akan turun? Ya karena kita masih tergantung kepada
tada hujan. Ya. Sawahnya itu terairinya bukan menggunakan irigasi teknis. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan Pak Presiden, Menko Pangan, Menteri Pertanian selalu mendorong Menteri PU untuk menyiapkan irigasi. Jadi untuk membenahi pangan nasional ini tidak bisa sektoral. Yeah. Jadi mulai dari persiapan lahan, benih, pupuk, pasca panen, kemudian dipersiapkan bulog untuk menyerap. Ya. Nanti terkait pasca panen tentunya kita perlu dryer. Ya. Teman-teman Kementan sudah dorong produksi tinggi. Teman-teman Polri kemarin Pak Dedi, Pak Irwasum berkomunikasi, Kalimantan Barat udah mulai panen jagung, tapi alat pipil dan dryernya masih terbatas. Nanti aflatoksinnya tinggi, nggak terserap lagi. Betul. Jadi ini nggak bisa parsial. Jadi Pak Presiden tentunya sudah sangat paham karena beliau juga mantan ketua HKTI, jadi tahu persis end to end. Ya. Jadi menanam apa, berapa banyak, standby buyer-nya harus sudah siap. Jadi kalau misalnya standby buyer sudah siap, kemudian dijadikan cadangan pangan pemerintah, dipakai oleh private, sisanya baru kita bicara ekspor. Gitu. Jadi jagung ada pada waktu tertentu sudah disiapkan cadangan pangannya, sudah gudang-gudang private itu penuh. Berikutnya kita bicara ekspor gitu ya. Oke. Karena kalau enggak nanti harga di tingkat petaninya jatuh, berikutnya petani nggak mau tanam lagi. Yeah. Jadi bicara soal pangan, bicara holistik, komprehensif, ya nggak bisa separuh-separuh. Jangan lupa keberpihakan. Keberpihakan. Nah ini nanti ada teman-teman dari Kadin, ya kita sekarang di Kadin juga ada Badan Pangan Kadin, kemudian WKU-nya ini juga orang-orang praktisi, jadi paham betul kapan perlu jagung berapa banyak, kemudian bagaimana fattening, ya nggak cuma kalau kita bicara pangan tuh artinya bukan hanya beras loh ya. Kalau tadi Mas Doni sampaikan swasembada pangan, pangan itu berarti hortikultura, kita bicara ruminansia, kita bicara tanaman pangan, ekosistemnya, kita bicara ya tentu ekosistem gitu ya, jadi nggak bisa dibebankan seluruhnya kepada Kementerian Pertanian, tetapi ini tugas kita bersama. Jadi kalau tadi Pak Langgeng, Pak Listio Sigit juga mempersiapkan Satgas, kita ini semua kemarin terbantu sama teman-teman Satgas Pangan. Jadi harga stabil, kemudian keterlibatan Satgas Pangan daerah, ini luar biasa. Jadi jangan ada dikotomi TNI, Polri gitu, nggak usah lah. Tapi sekarang tujuan utamanya adalah bagaimana kita mempersiapkan pangan nasional, ya, bagaimana kita mempunyai cadangan pangan nasional, dan kita tatap Indonesia Emas 2045. Ini kan keroyokan atau kolaborasi, jadi kerja bareng. Makanya Anda semua ada di sini itu punya beban masing-masing. Tapi yang paling utama ini, kalau kita bicara dari kacamata rakyat ya sebagai penghasil beras itu sendiri, sudah aman belum posisinya dalam ekosistem ini, Pak Saiful? Jadi begini, kalau kita bicara soal ekosistem perberasan nasional itu terbagi tiga pilar. Satu itu produsen, dalam hal ini petani yang bertanggung jawab, petani rakyat yang bertanggung jawab di sektor hulu. Kemudian yang kedua itu adalah industri perberasan, dan yang ketiga baru konsumen. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu sisi. Hulunya saja yang diurus, ya kemudian industrinya nggak diurus, atau kemudian konsumennya juga tidak diperhatikan. Karena kenapa? Jadi gini, untuk industri perberasan ini pun nggak terbagi tiga. Ada yang kecil, yang dikonsolidasi oleh asosiasi atau komunitas penggilingan padi rakyat, ya, Kostralik. Ada juga yang penggilingan padi kecil menengah, ada juga penggilingan padi yang besar-besar. Nah, kita ingat bahwa penggilingan padi kecil menengah ini jumlahnya besar juga 150.000. Dan sekarang yang aktif itu tidak lebih dari 25%. Karena pertama persoalan gabah yang terlalu mahal, ya kan? Yang kedua teknologi mereka ini dulu waktu zaman Pak Harto ya tahun 1985 swasembada, mereka inilah tulang punggungnya. Nah, teknologinya itu tidak pernah dimodernisasi.
Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa memproduksi beras yang nama kategorinya premium. Mereka hanya bisa terbatas diproduksi di beras medium. Padahal harga gabah sama buat yang medium maupun buat yang premium itu sama-sama 6.500. Nah, tetapi mereka penggilingan padi kecil menengah ini yang jumlahnya besar, kalau dilihat sepanjang Pantura itu ya, yang dulu itu menjadi tulang punggung produksi beras nasional, itu sekarang tinggal bisa dihitung berapa persen yang bisa hidup. Secara pasar udah kalah saing. Secara pasar udah kalah. Nah, yang berikutnya yang ini soal konsumen. Jadi begini, ada kekeliruan terbesar begini ya, saya ya pandangannya. Jadi kita jangan hanya melihat soal luasan tanam, ya, luasan tanam. Atau kemudian berapa nanti yang akan dihasilkan. Yang harus kita perhatikan berapa produktivitas kita dan berapa rendemen yang dihasilkan menjadi beras. Dengan luasan yang ada? Iya, kalau hanya gabah terus kemudian dihitung, beras yang nggak dihitung, ujung-ujungnya nanti kita ribut, bisa defisit. Nah, kita tahu sejak 2023, ya hampir rata-rata per hektar ini sangat sulit untuk di atas 5 ton per hektar. Itu di lahan-lahan yang produktif yang dulunya. Nah, kalau sekarang ini kemudian hasil hanya 6 ton saja, 5 ton, 6 ton, ini nggak akan mumpuni. Jadi sehingga tanggung jawab pemerintah bukan hanya soal bagaimana memperbanyak atau memperluas lahan pertanian, tetapi produktivitas dan rendemen. Kami sebagai penggilingan padi kecil menengah, kalau rendemennya itu bagus, ya 58% misalnya kita happy. Tahan dulu di situ. Kita baru bicara di hulu dulu nih ya. Karena kan harus everybody happy gitu kan. Karena kalau swasembada itu bukan berarti satu pihak yang bahagia, yang lainnya kemudian menderita. Pak Cecep, soal roadmap sebenarnya. Karena semua pemangku kepentingan termasuk kita yang ada di sini, itu kan harus paham dengan tugasnya masing-masing. Tapi semua bisa bekerja dan berjalan dengan baik sampai target yang diinginkan swasembada itu bisa tercapai. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Di sini Kadin ini hadir justru untuk mensukseskan tentunya adalah program Pak Presiden. Beberapa kali Pak Presiden juga hadir di acaranya Kadin, dan terakhir juga Kadin ikut serta dalam acaranya Pak Presiden kemarin. Jadi memang Kadin juga ditekankan untuk mensukseskan swasembada pangan ini. Jadi kita akan ikut gotong royong. Konkretnya? Ya, konkretnya tentu Kadin akan mengisi ruang-ruang kosong dari supply chain yang ada. Kayak tadi kita bicara semuanya selalu bicara produksi. Tapi ada satu hal yang mungkin belum tersisipkan atau belum terpikirkan. Bagaimana sistem distribusi dan logistiknya. Memang sistem distribusi dan logistik ini bisa dikatakan investasi yang paling mahal. Kemudian yang kedua paling rumit juga. Nah, justru disitulah Kadin mungkin hari ini bukan mungkin ya. Saya kebetulan Waketum bidang peternakan. Justru celah-celah yang paling banyak itu justru di distribusi dan logistiknya. Kami tentu sebagai private company atau swasta akan hadir mengisi ruang-ruang kosong yang hari ini supaya sukses. Karena kan bicara ketahanan pangan itu tidak hanya bicara ketersediaan pangan. Ruang kosongnya diisi dulu. Ruang kosongnya. Keamanannya juga harus dijamin. Ya, kan? Dan yang terakhir adalah bagaimana masyarakat bisa menggapai produk itu. Gitu. Jadi percuma produksi misalkan ada di Jawa Barat melimpah, tapi di Indonesia Timur kekurangan. Nah, tentu ada distribusi dan logistik. Nah, disinilah nanti kami melihat bahwa di sini adalah salah satu celah kami akan masuk di sana. Iya, tapi kalau pelaku usaha kita bicara bisnis kan profit oriented ini. Bagaimana biar ada titik temu? Ya tentu pasti setiap ada challenging ada opportunity gitu. Nah, justru melihat opportunity ini melihat bahwa ini justru adalah bahan untuk profitabilitas tahun ini di mana yang lain sedang turun, infrastruktur turun, perumahan turun, daya beli masyarakat turun, makanya kita berbondong-bondong swasta masuk ke pangan, tentunya untuk mendorong, mensukseskan program pemerintah ini. Menarik. Sepertinya kita sudah di jalan yang benar ini ya. Tinggal nanti kita pertajam di segmen berikutnya, dan saya juga mengundang partisipasi Anda pemirsa. Silahkan kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, komentar, bisa melalui kolom komen di channel YouTube Nusantara TV Official yang saat ini juga kami siarkan secara live streaming. Pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.
Jakarta. Terima kasih masih bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Gazer dan tengah berbincang dengan para panelis yang luar biasa terkait dengan target pemerintah untuk swasembada pangan tahun ini juga 2025. Kita sudah bulan April, entar lagi tengah tahun loh Pak Sam. Ya, nggak terasa tahu-tahu sudah akhir tahun gitu kan. Ditambah lagi dengan bagaimana menjaga daya beli masyarakat, ya kan. Oke, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait juga dengan pertanyaan atau komentar masyarakat. Kita simak dulu sama-sama berikut ini. Nomor 1 pengairan keloro tolikun dalan saluran air nyaluk diberesi. Kaping 3 nanggulangi tikus. Kaping 4 sundep berarti padi kang nggak tumbuh ka merkeke kasere. Kendalanya seperti tikus. Terus sundep, terus beluk pas keluar itu nggak berisi, itu kendalanya begitu. Ini warganya Pak Asam ini. Tapi sebelum dijawab ada tambahan masalah nggak Pak? Soal seperti yang disampaikan para petani kita tadi. Ya kalau kita lihat sekarang kan begini, kalau kita runut ya dari 2022 lah intinya. Sekarang ini kan masa pemulihan. Kalau kita jujur ya, masa pemulihan. Ya. Memang 2023 terutama sampai 2024 itu produktivitas kita tuh memang turun. Ya. Jadi sekarang lah masa pemulihan. Nah, saya juga melihat kalau ini bagus di April ya kan kita bisa mulai pemulihan, maka kemudian target pemerintah itu tidak impor bisa tercapai. Tahun ini. Kuncinya di April ini. Kuncinya sebenarnya di April sama nanti yang kata Pak Arief sampaikan juga nanti di penghujung tahun. Indikatornya? Indikatornya kita lihat dari sisi produktivitas. Oke. Nah itu makanya saya bilang produktivitas itu menjadi sangat penting. Itu satu ya. Yang kedua rendemen. Kita produktivitas tinggi, rendemennya 50 misalnya. Ya kan? Rendemennya ada 2 faktor. Satu faktor teknologi, ya kan? Kalau penggilingan padi modern itu mungkin dia bisa meningkat karena dryernya tadi. Dryernya sudah merata, sudah bagus, apa semua sehingga kemudian dia bisa meningkatkan rendemen. Tapi kalau kemudian di penggilingan padi kecil menengah yang masih konvensional, ya kan? Itu sudah pasti rendemennya juga nggak bagus. Nah, ini juga yang bisa mengurangi konversi dari panen ke beras. Ya. Nah ini yang harus menjadi titik yang harus diperhatikan. Oke, itu. Tahan dulu di situ. Tambah masalah nih Pak Sam terkait dengan apa yang disampaikan para petani kita juga tadi. Bagaimana? Ya, saya kira masalah-masalah itu selalu ada. Ya. Tapi pada umumnya kita bisa atasi segera ya. Seperti yang kemarin di Pak Prabowo di Majalengka ada apa nih? Tikus tuh. Ya, butuh burung hantu misalnya. Itu musuh alaminya Pak. Nah itu kita langsung Pak Prabowo kan siapkan tuh 1.000 burung hantu gitu. Walaupun tidak mudah mendatangkan burung hantu itu, tapi di beberapa tempat seperti Jawa Tengah sudah ada peternakan untuk memburu tikus hama itu ya. Kemudian mengenai produktivitas memang sudah agak lama kita landai di 5,2, 5,3. Tapi kemarin pada waktu panen raya Pak Prabowo itu 7,9 di Majalengka. Di Indramayu bisa 10 ton. Ini bicara Jawa Pak? Jawa. Ya. Luar Jawa beda? Di luar Jawa juga kalau yang sudah Sumatera Selatan, yang sudah biasa ada cukup tinggi. Apalagi Sulawesi Selatan. Ya. Tapi di lahan-lahan rawa yang baru, kemudian tak ada hujan tentu bisa aja kadang-kadang sampai 3 ton. Kemudian yang sekarang penting sebenarnya yang sedang kita tingkatkan adalah indeks pertanaman Pak Saiful. Jadi kalau yang tadinya hanya 1 kali, khususnya di lahan tak ada hujan, di rawa itu kan kalau banjir kebanjiran, jadi bisa hanya ditanam pada musim kering. Nah kita ada namanya program optimalisasi lahan. Nah, kita bangun bendung, polder, kemudian di lahan kering atau yang biasa 1 kali, MT-nya hanya 1 kali, kita beli irigasi, beli pompa. Nah dengan sekarang kita kerjasama yang baik dengan PU, insya Allah ada program kami pada tahun ini ada 2 juta hektar yang perbaikan irigasi. Bayangkan kalau itu berjalan, yang tadinya tadi Pak Arief, biasanya sekarang tinggi gitu ya, nanti turun tuh, melandai naik sedikit. Nah ini
puncak yang kedua akan kita naikkan lebih tinggi dengan catatan irigasi berjalan lancar. Gitu. Iya. Nah, insya Allah tahun ini akan jauh lebih baik lah. Tapi kan perlu waktu Pak, infrastruktur irigasi itu. Enggak, kalau pompa kan udah siap. Yang penting airnya ada di situ. Jadi kalau Pak Menteri itu bilang jangan biarkan air mengalir begitu saja ke laut tanpa dimanfaatkan, diubah menjadi karbohidrat, menjadi protein gitu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, kita sekarang kan kalau tahun sebelumnya kita agak susah mendapatkan air, sekarang udah PU dan Kementan tuh hand to hand, dibantu dengan Polri, TNI di lapangan, itu kita lebih mudah. Ditambah dengan komitmen dari pemerintah, ada dana yang cukup besar 12 triliun untuk perbaikan irigasi ini. Oke, ini menarik. Artinya koordinasi, kolaborasi ini kan akhirnya memudahkan kita mencapai tujuan. Betul. Cuma Pak Arief tadi juga Presiden Prabowo sudah statement soal buka keran impor. Mudah-mudahan tidak mengganggu soal beras kita ini. Gimana nih komentarnya? Ada produk yang sudah sufficient. Ada produk yang belum sufficient, jadi insufficient, mesti dibagi. Yang disampaikan Bapak Presiden kemarin mengenai buka keran impor berarti produk yang insufficient. Kebutuhan daging ruminansia kita kurang lebih 52 sampai 58 ribu ton setiap bulan. Yang beliau maksud adalah untuk daging ruminansia yang memang masih ketergantungan impor, itu maksudnya dibuka, nggak usah nggak usah ditahan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Saya boleh jelaskan mengenai rekomendasi ya? Ya, silakan. Kenapa ada rekomendasi impor dari Kementerian Teknis atau Kementerian Pertanian? Karena saya dulu pernah jadi PLT Menteri Pertanian, ya, jadi saya sedikit mengetahui bahwa rekomendasi itu dari Kementerian Teknis, maksudnya kita itu dorong produksi dalam negeri, kita kurangi secara bertahap importasi. Jadi misalnya kalau kebutuhannya 300 ribu ton, supaya tahun depan 250 ribu ton, supaya tahun depannya lagi 150 ribu ton, maka rekomendasinya ini dikurangi jumlahnya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya 300 ribu ton kemudian rekimnya 500 ribu ton, nggak perlu rekomendasi, maksudnya demikian. Sehingga kita semua sepakat bahwa untuk pemenuhan pangan nasional nomor 1 adalah produksi dalam negeri. Jadi bukan maksudnya Pak Presiden semua harus impor terus nanti para petani, peternak, nggak begitu maksudnya. Jadi perlu dijelaskan kepada publik bahwa proteksi terhadap petani dan peternak Indonesia itu wajib. Karena kita bukan seperti Singapura yang tidak punya lahan pertanian, yang tidak punya peternak. Nanti poultry lain lagi, kita punya peternak layer nasional, ya telur, punya peternak unggas, ya ayam boiler, itu juga harus kita lindungi. Ya, WTO misalnya meminta kita sudah harus mengimpor daging ayam dari Brazil. Ini nanti Pak Sam juga bisa jelaskan. Kita sebagai pemerintah harus lindungi petani peternak kita. Ya, jadi kalau ada kata-kata importasi itu artinya hanya pemenuhan yang insufficient. Produk-produk yang sudah bisa dipenuhi dalam negeri kita harus protect dong. Ya, jadi tidak mungkin pemerintah membunuh industri dalam negeri ya, apalagi petani jadi atau ini peternak kita. Mesti kita jelaskan karena saya setelah Pak Presiden dalam sarasehan menyampaikan begitu, apakah betul akan dibuka seluas-luasnya? Maksudnya bukan demikian. Tetap perlu ya, makanya ini mungkin Pak Menko Pangan akan mengumpulkan juga ada kementerian kan yang disebut Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, gitu ya, karena beliau berdua ini ya, yang satu rekomendasi teknis. Badan Pangan menghitung, ya, merumuskan izin impornya dari Menteri Perdagangan. Jadi ini 3 ini nggak bisa dilepas nih. Jadi nggak bisa juga kita buka impor sebanyak-banyaknya sementara beliau lagi produksi. Beliau lagi peningkatan produksi dalam negeri nih. Ya. Di sini produksi banyak banget, di sana buka impor. Nggak boleh. Nah ini makanya tahun ini, maksud saya tahun 2025 ini fokus kita adalah di produksi. Jadi kalau mendengar statementnya Pak Menko Pangan, Pak Mentan, kita stop import, kita produksi dalam negeri dulu. Itu maksudnya tuh itu. Dalam awal tahun kita bilang tidak ada import beras untuk reguler, tapi kalau basmati rice, ya, Thai homali rice, beras khusus untuk Horeca memang masih. Kemudian tidak ada impor, misalnya disebut
garam konsumsi. Garam konsumsi itu kita memang sufisien bisa ya, tetapi begitu garam industri ya itu tidak bisa ya, belum bisa, sehingga Menteri KKP ya Pak Trong sekarang lagi mengupayakan supaya garam dengan NaCl 98 itu harus sudah mulai bisa diproduksi dalam negeri. Kalau kita hanya ketergantungan Australia, hanya ketergantungan dari luar negeri ya, akhirnya kita jadi pasar saja. Sedangkan yang diperintah oleh Pak Presiden adalah produksi dalam negeri ya. Apa-apa pangan yang bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri itu harus digenjot duluan. Soalnya bagaimanapun kita juga kan pasarnya sangat luas Pak, sangat besar Pak. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau kemarin ada misalnya kebijakan dari Amerika mengenai tarif, kita dikenakan 32%. Walaupun Pak Presiden menyampaikan tidak boleh berkomentar yang banyak gitu, tapi kita semua yang membantu itu menyiapkan ya, oh kalau begitu perluasan market. Nggak mesti ke Amerika aja. Ya ada dalam negeri BRICS, kan juga bisa dalam kan? negeri Konsumsi kita makan bergizi gratis. Jadi gini ya, ekonomi itu biarkanlah bergerak di Indonesia. Pada saat 1-2 tahun lalu kita mengimpor 3 juta ton, itu ekuivalen dengan 30 triliun uang kita yang kita berikan kepada petani Vietnam, Thailand, Pakistan. Kalau hari ini ada di Indonesia, berarti 30 triliun itu ada di desa-desa. Sehingga ini karena judulnya Merah Putih, ya Pak Presiden memerintahkan dalam waktu dekat akan buka 80.000 Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih. Desa Merah Putih. Ini akan inline dengan produksi teman-teman di pedesaan. Kemudian di situ disiapkan ada gerai, ada cold storage, ya, ada apotek, harus memiliki truk dan lain. Ini sekarang besok aja kita rapat lagi ya. Jadi ini sangat produktif ya. Belum seminggu Lebaran kita udah berkali-kali nih menyiapkan. Setuju Pak. Kalau soal ini kita malah pernah bahas khusus juga soal Koperasi Merah Putih itu. Nah, clear ya soal impor tadi ya. Nah, artinya di dalam negeri sendiri kita butuh jaminan keamanan, Jenderal Langgeng ya kan. Soal orang-orang yang kemudian terlibat dalam kartel ya kan, atau bagaimana agar menjamin peralatan pertanian itu bisa sampai tepat sasaran. Anggota Anda lah yang harus mengawal masyarakat. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai jaminan bagi masyarakat? Jadi yang pertama langkah preemptif. Langkah preemptif ini yaitu kita memiliki aplikasi gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan. Sehingga diharapkan dari Kementerian Pertanian semua bantuan-bantuan yang diberikan agar diinput pada aplikasi tersebut. Dalam hal ini kita akan bisa memonitor di kelompok tani. Ini aplikasi untuk Kementerian Teknis saja atau masyarakat bisa mengakses Pak? Masyarakat bisa mengakses. Masyarakat bisa? Bahkan kita untuk input, kita gunakan relawan di tingkat desa, yaitu masyarakat. Jadi kelompok tani misalkan dapat bantuan Alsintan, kemudian di-input pada aplikasi tersebut. Di sini polisi sebagai penggerak ketahanan pangan itu bisa monitor. Jadi anggota Anda di lapangan berdasarkan data yang ada di aplikasi itu? Ini langkah preemptif dan juga langkah preventif. Dan juga kita memantau bagaimana penggunaannya, termasuk mekanisme apakah di kelompok tani ini sudah dibuat sebuah skema misalkan. Contoh misalkan bantuan traktor. Kemudian bagaimana bantuan traktor ini bisa berkelanjutan dalam penggunaannya. Bantuan ini kan hanya di pertama. Kemudian setelah itu polisi sebagai penggerak ketahanan pangan monitor. Apakah ketika rusak, bagaimana? Yang paling penting sampai dulu ke tangan penerima Pak, traktornya. Karena dulu ada cerita di mana itu traktornya cuma dipakai foto aja Pak. Nah, kalau diinput pada aplikasi ini kita bisa monitor kan. Kemudian dari Kementerian Pertanian melalui comment center itu bisa monitor juga. Nah, kemudian tadi langkah preemptif kan. Kemudian langkah preventif, kita monitoring ketika kita polisi sebagai Pamk Timas, selain tugas Harkam Timas, kemudian melihat bagaimana traktornya, benar nggak ini digunakan sebagaimana seharusnya, termasuk jaminan bagaimana keberlanjutan nanti kalau rusak, apakah bisa beli lagi nggak kelompok tani ini gitu kan, bukan sekali bantuan nanti minta lagi kan gitu kan. Jadi bagaimana ini membentuk sebuah ekosistem, itu untuk mewujudkan ketahanan pangan di kelompok tani tersebut gitu. Pak Langgeng, ini yang di garda depan ini anggota Anda Pak Babin ya? Babin Katimas dan polisi desa. Oh, dan polisi desa juga. Desa dan kalau Polsek. Kalau Pak Babin ini memang sudah
akrab ya dengan masyarakat gitu kan. Artinya dia tidak perlu diedukasi lagi tentang bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, tapi harus dikasih informasi yang jelas tentang tugas tambahan ini. Iya, kalau itu memang kami buat pelatihan. Pelatihan sebagai polisi penggerak tahanan pangan itu lebih kepada soft skill. Itu pertama dari etik, dorongan kuat, ini merupakan wujud dari cinta tanah air. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan untuk komunikasi itu ditingkatkan. Kemampuan juga untuk melihat sebuah problem dan juga mengambil langkah-langkah dengan cara yaitu dialog, mendorong kelompok tani ini untuk memecahkan masalah. Contoh seperti itu. Kalau ditemukan sesuatu yang di luar rencana, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian ingin mengambil keuntungan dalam proses ini, apa yang dilakukan anggota Anda di lapangan? Saat ini Polri memiliki Satgas Pangan. Itulah yang melakukan tugas penegakan hukum. Di situ, jadi hukum harus ditegakkan, harus dipaksa. Tidak pandang bulu ya Pak ya? Tidak pandang bulu. Oke, ini yang paling penting kata kuncinya. Pak Saiful, saya mau tarik ke soal kemandirian. Ya, bagaimana agar semua yang kita diskusikan ini itu sebenarnya bisa bermuara kepada kemandirian industri pangan kita yang melibatkan para petani rakyat. Jadi ini dulu yang namanya industri penggilingan padi rakyat itu kan cukup banyak di desa-desa. Itu menjadi multiplier effect bagi ekonomi desa. Dulu ya. Kalau Bapak misalnya ke Kerawang misalnya dulu, ada banyak desa-desa yang dulu tuh hidup. Ketika panen raya itu hidup, ya kan? Ekonomi berjalan di situ semua. Itulah yang menggerakkan. Nah, tetapi sekarang ini fenomena ini udah nggak ada, hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena tadi saya bilang. Makanya kenapa harus begitu? Untuk sampai kepada tingkat kita swasembada, kita tidak bisa hanya mengandalkan industri-industri yang dalam skala besar. Industri kecil menengah ini meskipun sekarang terbelakang, tapi aset mereka ini masih banyak. Mereka bisa produksi, cuman mereka aset terkendala. Apa maksudnya? Mesin-mesinnya, teknologi dryernya. Bukannya udah out of date? Tidak. Jadi ya artinya mereka tuh kan masih ada ya. Cuman yang misalnya yang tadinya jemur gabah dengan matahari, ya mulailah dimodernisasi dengan dryer masuk skala kecil misalnya atau skala menengah. Kemudian juga RMU-nya dimodernisasi supaya misalnya brokernya nggak terlalu banyak. Penguasaan teknologi pertanian sudah sejauh mana? Belum merata juga kayaknya. Belum merata, jadi sejauh ini sebetulnya gini, harapan dari penggilingan padi kecil menengah ini bukan persoalan misalnya mohon bantuan hibah dari pemerintah, tidak. Mereka diberi akses kemudahan untuk bagaimana mereka bisa memodernisasi pabriknya. Ya, satu misalnya akses kredit perbankan, kedua misalnya perizinan dan lain sebagainya. Nah ini juga harus dimulai diperhatikan. Karena apa? Mereka inilah tulang tunggungnya. Emangnya sulit Pak selama ini? Sejauh ini kalau untuk susah, ya. Artinya kalau misalnya untuk akses ke perkredit dulu, misalnya Kementan ada KUR ya. Saya nggak tahu tuh jalan apa tidak ya. Masih ada Pak. Masih ada ya. Bahkan untuk Alsintan Bapak bisa pinjam 2 miliar. Ya. Untuk kredit Alsintan. Jadi sangat mudah kan. Termasuk sampai untuk 2 miliar Pak Guni. Sampai 2 miliar untuk Alsintan khusus ya. Termasuk untuk processing. Koperasi kan juga bisa kan? Bisa. Ya, justru ini yang harus mulai kemudian dimodernisasi, ya kan? Jadi jangan kemudian sesuatu yang hal harus dibangun. Enggak, mereka ini sebenarnya sudah punya apa? Basis-basis mereka kan sudah ada di situ. Nah ini dihidupkan. Kalau industri-industri kecil menengah ini yang UMKM ini dihidupkan, maka tadi ekonomi desa itu dengan sendirinya akan bergerak. Kuncinya di situ. Jadi jangan kemudian panen raya entah gabahnya hilang kemana. Saya belum masuk ke soal regenerasinya loh. Iya. Ini, nanti ada yang putus nggak ini nanti ketika kemudian sudah tidak menarik lagi, tidak terlalu seksi lagi menjadi petani begitu. Itu PR lagi kan? Iya. Nah jadi itu penekanannya kalau bagi kami ya. Jadi itu kuncinya. Ini jumlahnya besar sekali. Ya. Mungkin kalau di luar Jawa bisa bangun industri-industri yang baru dengan modern, is okay. Tapi kalau di Jawa ini dengan yang sudah ada yang sudah cukup banyak, ini memang harus revitalisasi. Menarik. Nanti Pak Sam komentar itu. Tapi saya mau ke Pak Cecep dulu. Soal tadi kan kita bicara beras sudah clear impor, tapi soal daging, ya. Ini bagaimana kemudian para pelaku di mata rantai pasokan daging tadi itu kemudian fokusnya kepada ketahanan pangan, ya kan, bukan soal sekedar mencari benefit semata. Apa yang bisa disampaikan ini Pak Cecep? Ya, kalau saya secara pribadi melihatnya
statement presiden kemarin itu, pertama saya melihatnya pesaiwar. Cyber. Gitu, cyber menyikapi adanya perang dagang ini, kan otomatis positioningnya ketika misalkan negara-negara pengekspor ke Amerika ini membatasi atau dibatasi oleh Amerika sendiri, maka secara supply di global itu akan meningkat. Otomatis kan ini membuka peluang untuk ayo yang belum masuk ke Indonesia silakan masuk. Itu satu, Tidak ada pesaingnya kekhawatiran kita kebanjiran produk dari luar termasuk Tiongkok misalnya. Nah, ini yang kedua. Yang keduanya Pak Presiden kan menekankannya kuota. Tidak ada kuota-kuota. Jadi bukan membuka keran seluas-luasnya tanpa batasan. Tapi kalau saya melihatnya state-nya itu adalah kuotanya. Nah, karena selama ini kan ada batasan yang namanya kuota tuh. Kayak bawang putih, terus kemudian daging gitu ya. Itu kan orang untuk mengakses mendapatkan izin impor itu susah. Karena kadang-kadang kuota itu sudah dibeli di awal. Gitu, kuotanya sudah habis, dibeli PO-nya gitu ya. Pre-ordernya udah diambil, tapi barangnya belum masuk. Nah, dengan adanya ini otomatis akan membuka peluang kepada perusahaan-perusahaan lain untuk bisa mengakses importasi. Tapi tetap saya melihat yakin dengan tadi adanya neraca komoditas tadi, tetap batasan itu. Karena kan Pak Presiden menyampaikan tidak ada kuota-kuota. Maksudnya itu jangan lagi dikuasai 1-2 perusahaan. Yakin tidak bisa ada monopoli nanti? Ya mudah-mudahan dengan statement ini kita cobalah, gitu ya. Kayak contoh di Unggas lah. Di Unggas itu kan dulu ada pembatasan kuota, ya. Misalkan kalau bicara tadi, misalkan mohon maaf nih, saya juga pengen agak sedikit nyentil nih, karena saya kan memang peternak unggas nih. Ketika bicara adanya oversupply atau surplus daripada telur. Nah, saya sih berharap kita coba buka deh cara berhitungnya gimana. Gitu, karena kan yang saya pahami dari tahun 2020 sampai 2025 importasi GPS itu menurun. Betul nggak Pak Arif? Saya nggak tahu tuh. Dari 2020 sampai 2025 GPS itu grandparent stock yang kita import untuk ayam broiler, ayam pedaging dan ayam petelur itu turun. Nah, ketika ada statement surplus itu yang menjadi pertanyaan. Maksud saya kayak gitu. Jadi memang pengumpulan data yang benar yang mana nih, turun yang benar. Nah, itu dia. Makanya itu yang data dari mana Pak Cecep? Ya kan yang statement banyak di media juga kan bahwa ada kans bahwa Indonesia bisa ekspor telur ke Amerika misalkan kayak gitu. Nah, kita berhitung lah karena kebetulan saya peternak ayam petelur. Gitu. Ya kalau bicara itu kita bicara awam lah. Produksi telur kami itu kurang lebih 50 ton per hari. Tapi kami tidak pernah ada di gudang stok. Artinya terserap oleh masyarakat. Pesan Anda sebenarnya masih ada monopoli. Siapa yang main begitu? Oh enggak. Kalau di telur enggak ada. Enggak ada telur. Enggak ada. Yang ada di mana? Tapi di importasinya mungkin. Importasi tadi GP-nya. Nah, mungkin kuota-kuota ini dibuka bebas itu artinya jangan dibatasi oleh hanya 1-2 perusahaan, tapi semua orang bisa mengakses. Beberapa tahun lalu ada 12 importir GPS misalkan. Sekarang kan sudah menurun. Satu memang kemampuan daripada si peternaknya sudah menurun. Nah, tapi kan menurun ini apa penyebabnya? Kan gitu aja sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya ini ada peluang yang baik statement Pak Presiden kemarin bagi pengusaha ya tentunya. Yang tadinya jadi kontraktor ya sekarang jadilah peternak. Oke, tahan dulu. Pak Arif, ayo silakan direspon dulu. Oh iya. Karena bicaranya agak teknis, saya juga harus jawabnya teknis. Harus Pak. Jadi GPS itu kenapa kuotanya turun sepanjang yang saya tahu karena strainnya juga lebih baik. Jadi produktivitasnya lebih tinggi. Berbeda dari dulu, teknologi sekarang, teknologi peternakan juga luar biasa. Jadi jawabannya itu, kalau kita, jadi mengimport itu ada seninya, harus pas. Ini harusnya yang jawab Kementerian Pertanian, bukan saya. Tapi karena nanti saya tambah deh. Nanti ditambahkan Pak Sam ya. Tapi karena saya pernah di sana, jadi saya tahu sedikit lah gitu ya. Nah, nanti Pak Sam bisa tambahkan. Jadi yang namanya GPS itu, ya, kenapa harus pas angkanya? Itu kalau produksinya jauh lebih tinggi, maka nanti harga telurnya itu jatuh karena oversupply. Dan kita belum punya market seperti MBG kemarin. Belum ada yang menyerapnya ya. Tapi nanti pada waktunya, pada saat
hilirisasinya, misalnya MBG sudah mulai jalan, sudah ada 5.000 SPPG, ya, itu artinya udah captive. Coverage-nya bisa 3.000 satu dapur, 15 juta, nanti Pak Cecep akan kurang, akan kewalahan. Dan GPS yang diimpor hari ini, ya, itu baru impact-nya 2 tahun ke depan. Jadi yang kita nikmati hari ini 2 tahun lalu itu import 2023, iya. gitu. Sehingga kalkulasi ini saya kemarin sampaikan ke Pak Menko, ke Pak Mentan. Jadi kalau hari ini kita lebih memang, tapi sekitar 5-10% saja. Jadi kenapa cuma diserap? Untuk mengekspor itu harus berpikir ulang, karena jangan sampai nanti yang lokal ini malah kurang gitu. Jadi menurut hemat saya simpan, ya, simpan, kemudian supply-nya dijaga. Malah saya mau tanya Pak Cecep nanti, setelah ini teknologi apa sih yang bisa memperpanjang shelf life khususnya telur? Jadi kita itu harus punya cadangan pangan. Selama ini maksimal tahan berapa lama sih Pak? Ya kalau kita beli telur masuk kulkas, ya itu kan lumayan agak tahan gitu ya. Artinya teknologi apa lagi? Kalau di luar negeri ada sistemnya di oiling, ya, dikasih oil, kemudian banyak teknologi. Jadi Indonesia ini karena negaranya itu makmur, ya, udah kebiasaan tidak pakai cadangan. Jadi kalau mau makan tahu, cabenya harus yang fresh, cabai rawit. Ya padahal itu tiap hari harus panen. Iya betul. Walaupun cabai itu bisa dipanen 20 kali, ya, tapi kita maunya kan fresh terus. Iya. Kalau di Malaysia, di Singapura makan canai cabai kering. Betul. Ya tapi kita enggak. Kita semua maunya fresh semua. Ayam aja. Saya waktu di retail bisnis, ya, itu merubah kebiasaan makan ayam fresh, ya, yang baru dipotong atau hot meat, merubah menjadi frozen condition itu perlu waktu. Iya, rasa juga beda Pak. Enggak. Oh ya? Tidak. Masa sih? Tidak. Lebih ke perasaan. Tidak. Kalau istri saya beda katanya. Tidak. Jadi istri saya. yang namanya frozen, nah ini mumpung sekalian bagus nih momentumnya. Jadi yang namanya frozen condition, ya, itu jauh lebih sehat. Oh ya? Karena tidak sempat bakteri itu berkembang. Oh oke. Ini menarik. Nah, artinya kan behavior orang kan. Makanya ini harus, jadi gini, orang yang menjelaskan itu harus orang yang paham. Betul. Kayak tadi Pak Saiful membicarakan masalah teknis RMU segala, saya paham. Jadi ke depan itu penggiling makanya saya bilang sama Pak, karena saya ahlinya makan Pak. Jadi RMU tadi, ya, kalau saya sederhana, jadi Ketua Perpadi sudah diundang Pak Menko bersama saya juga, ya. Ditanya, mana list penggilingan padi kecil menengah yang mau diberikan bantuan? Sini tak bawanya. Bantuannya bentuknya apa? Oh tadi. Teknologi. RMU. Jadi RMU itu maksudnya Rice Milling Unit. Oh, oke. Jadi bisa paddy to rice, ya, bisa rice to rice. Oh, oke. Ini akhirnya jadi teknis nih. Saya tapi nggak apa-apa. Saya ya sekaligus menjawab ya apa yang menjadi tantangan beliau kan. Iya, dan itu kita harus dukung. Iya. Dan Kementan punya pasca panen itu disiapkan. Jadi nanti bisa Pak, perlu kapasitas berapa ton? Misalnya 5 ton per jam, 3 ton per jam, atau yang dryernya 30 ton, kapasitas 60 ton, satu batch, ya. Saya paham, ya. 18 jam mengeringkan. Biasanya kalau teman-teman sedulur petani kecil itu habis panen, digelar di lantai jemur. Betul. Kalau ada matahari. Sampai di jalanan juga itu. Iya, kalau nggak ada matahari, makanya gabahnya kuning. Betul. Begitu kuning, rendemennya di bawah 54%. Nasional tuh kita pengennya 54%. Kriteria mereka yang berhak menerima itu semua diatur oleh siapa? Itu harusnya teman-teman penggiling padi, gapoktan itu bersama kita. Oh. Ya saya melakukan ini di Patrol, di Patok Besi, di beberapa tempat kita melakukan itu. Nah, yang dipermasalahkan itu adalah pengeringan yang cepat, kemudian standby buyer. Hari ini kita siapkan Bulog, ya. Bulog itu sekarang beli apapun kondisinya 6.500. Coba bayangkan. Tetap diterima. Sampai kadang-kadang saya cerita nih sama teman-teman di Bulog, ya, luar biasa. Nanti kan akan kita menghitung, karena Badan Pangan akan menghitung, rendemen akan menghitung berapa sih losses, ya, dari kegiatan menerima semua kualitas.
ya. Tapi itu resiko yang harus kita kerjakan karena kita pengen mengangkat petani kita dari yang biasanya harganya 5.200, 5.300 supaya 6.500. Nah, jadi hari ini kita punya presiden ya yang sudah memutuskan 6.500, kita semua pembantunya harus kerjakan. Dan perlu diketahui hari ini serapannya udah 900.000 ton. Ya, tinggal kita hitung rendemannya berapa. Kalau rendemannya di bawah 50, angka itu yang harus kita berikan ya untuk kesejahteraan petani. Ya akan ngitung Badan Pangan kan nanti kan? Iya, nanti Badan Pangan hitung HPB bersama Bulog, berapa yang harus kita tanda kutip kalkulasikan kepada, kita charge-nya kepada Kementerian Keuangan. Baik. Iya. Pak Sam, Anda respon setelah kita break ya. Oh, siap. Karena sudah teknis banget tadi sama Pak Arif. Kita rehat dulu ya sambil mempersilakan kepada pemirsa yang ingin kemudian memberikan pertanyaan atau komentar melalui channel YouTube, atau nanti juga buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di studio, kalau ingin memberikan pertanyaan nanti boleh di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih, dan terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah memberikan banyak pertanyaan atau komentar. Saya minta tolong produser untuk membacakan ada komen di channel YouTube kita ya. Dari siapa? Dari Faiz Amir dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ada komentarnya yaitu rendeman gabah saat ini memang agak rendah akibat ulah penggerek batang ya. Pak Sam, ini saya sambil dengar ya, dibisikin. Produktivitas juga apa? Produktivitas juga sangat rendah akibat serangan tikus. Nah, oke. Sudah ada atau ada lagi komentar berikutnya? Oke, ini memang tujuannya gara-gara Pak Arif tadi bicara soal teknis ya. Sampai ini petani kita langsung memberikan respon. Oke, Pak Sam dulu deh komentarin. Silakan. Iya, saya kira di kami ada direktorat khusus yang menangani ini. Jadi kalau ada seperti itu cepat dilaporkan, kami akan menggerakkan tim segera ke lapangan. Jadi itu yang kita lakukan supaya tidak berlarut-larut ya. Jadi memang ada spot-spot di mana-mana itu biasa ya. Nah, itu segera aja dilaporkan Pak. Siapa tadi? Pak ya? Iya, dari Kabupaten Maros ya. Oke, ya, nanti setelah ini kita akan capture itu, kita serahkan ke Pak. Apalagi menterinya dari sana kan. Iya. Tetangga. Pak Faiz siapa? Faiz ya, Pak Faiz Amir ya, Faiz, petani di Kabupaten Maros. Oh ya, ini sampaikan ke Pak Mentan sekalian. Segera dilaporkan supaya kita bisa segera atasi lah. Gitu. Ya, tapi ini koordinasi di lapangan gimana Pak? Kan ada dinas pertanian. Kalau provinsi dan kabupaten kota itu kemudian kami dari ada kementerian gimana? Perwakilan BSIP dulu namanya, sekarang berganti menjadi BRMP. Itu BRNP? Ya, itu UPT kami yang ada di daerah. Atau melalui penyuluh. Sekalian informasi kepada teman-teman. Penyuluh pertanian bisa penyuluh pertanian tuh sebanyak kira-kira 37.000 sekarang udah menjadi pegawai pusat. Artinya di bawah Kementerian Pertanian. Ini untuk memudahkan koordinasi semacam itu. Jadi kalau sekarang akan lebih mudah lagi, langsung lapor ke penyuluhnya, nanti penyuluh akan lapor ke pusat untuk ditangani Pak. Gitu. Nah ini yang kita lakukan sekarang di Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini, makanya sekarang produksi bisa kita tangani, karena koordinasi akan lebih baik. Gitu, gitu. Oke, ini gara-gara kemarin waktu panen raya di Majalengka kan petani mengeluh soal tikus kan, langsung dikasih hadiah burung hantu sama presiden. Nah, petani kita juga langsung setiap ada acara Merah Putih mantengin nih, nonton nih. Jadi yang termasuk yang panen di Majalengka itu, ada yang butuh combine di Banten, dalam waktu 8 jam sudah sampai combine-nya. Jadi itu kita lakukan lah. Gitu, baik. Tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di studio, Pak Cecep tadi menarik soal yang dilempar Pak Arif soal bagaimana usia telur itu bisa lebih panjang tapi tetap fresh gitu. Karena kalau buat saya semua makanan itu enak, Pak. Ya, tadi kalau kami sih melihatnya telur itu kan umurnya paling bisa diperpanjang salah satunya teknologi, yaitu melalui telur liquid. Jadi kalau tadi Pak Syam sampaikan misalkan ada telur liquid dan tepung telur, ketika bicara tepung telur memang Indonesia hari ini masih impor, terutama dari India. Tetapi kalau kita lakukan feasibility study Pak, kita analisa dengan HPP telur yang ada hari ini, kemudian diproduksi jadi tepung, HPP kita tinggi Pak.
Lebih mahal daripada harga beli impor. Lebih kurang 30-40%. Dan pembeli atau pengguna daripada tepung telur ini adalah industri kebanyakannya. Nah, sebenarnya ada yang lebih murah teknologinya itu dengan liquid egg. Liquid egg kemudian dipasteurize. Itu memperpanjang waktu 3 sampai 6 bulan. Semua proses itu bisa kita lakukan sendiri? Enggak, itu tetap pakai teknologi. Artinya teknologinya telurnya dipecahkan. kita sudah kuasain atau? Belum, tetap kita nanti tambahkan. Tapi sebenarnya it's so simple lah, sama aja kayak pasteurize susu. Jadi telur itu nanti kita pisahkan kuning dan telurnya, dan putihnya, kemudian di packing, dan kemudian setelah itu dipasteurize. Kalangan industri bisa mandiri dong, nggak perlu minta tolong. Itu pasti kalau bicara unggas itu memang rata-rata adalah industri besar. Terutama di ayam pedaging. Nah, kaitan dengan telur tadi, memang kami Kadin membuat satu program desentralisasi telur. Jadi bukan memanjangkan umurnya, tapi mendekatkan sumber produksi telur kepada pasar. Jadi kami membuat program 8.000 desa untuk produksi telur. Satu desanya 1.000. Jadi otomatis kalau misalkan kita bicara 1.000 ekor telur, ayam petelur di setiap desa, minimal di jumlah penduduk yang ada di desa itu juga bisa menyerap tanpa harus keluar daripada desa. Nah, tinggal bagaimana posisinya. Nah, kalau ayam petelur ini kan tentunya lebih mudah proses pemeliharaannya. Apalagi yang diberikan kepada masyarakat itu adalah telur siap bertelur, ayam siap bertelur. Jadi umur 14 minggu atau 15 minggu. Karena telur itu ayam itu mulai bertelur umur 17 minggu, 18 minggu. Ada teknologi nggak yang bisa mempercepat proses petelurnya itu? Tidak perlu berapa minggu tadi, 18 minggu? Tidak mungkin. Setiap minggu. Itu nanti genetis lagi, kita bicara perbaikan. Ayam itu ada belajar bertelurnya. Jadi nggak bisa langsung. Ada soal suasana hati ayam juga nggak sih? Ada waktunya. Maksud saya kondisi di tempat peternakan itu mungkin mempengaruhi juga. Tapi ini jauh lebih baik. Dulu dibanding? Umur 28 minggu baru bertelur. Sekarang udah 17, 16 bahkan sudah bertelur. Gitu, sudah mulai perteluran belajar dini bertelur. dong ya. Perteluran dini. Oke, saya berikan kesempatan kepada Flor. Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Silakan berdiri, sebutkan nama, siapa, dari mana, dan pertanyaannya ke siapa langsung, Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Salwa Alvira, saya dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jurusan Jakarta. apa, Mbak? Jurusan Ilmu Politik. Ilmu Politik, oke. Calon politisi kita. Amin. Silakan. Pertanyaannya, kan di zaman sekarang ini banyak generasi muda yang enggan menjadi petani karena menurut mereka menjadi petani ini tidak menjanjikan secara ekonomi. Nah, menurut kalau misalkan saya kan generasi muda ya, saya diskusi sama teman. Apa? Nggak tertarik jadi petani? Kalau ada saya, program petani milenial loh sekarang. Iya, seperti itu. Nah, lalu apa nih strategi bapak-bapak untuk agar menghilangkan persepsi tersebut? Karena di Indonesia sendiri sepertinya butuh banyak petani. Jika tidak ada yang melanjutkan, siapa lagi? Gitu. Kalau ternyata nanti prospeknya bagus, mau jadi petani milenial nggak? Saya mau. Benar. Asal ada benefitnya. Oke. Ya. Fair sih, Pak Sam. Fair enough kan? Itu aja? Iya, sudah itu aja. Salma ya, siapa? Salwa. Salwa, Salwa, calon petani milenial, anak lulusan ilmu politik. Pak Sam. Ya, paling tidak jadi istri petani ya. Peternak. Yang peternak ayam nggak mau kalah ya. Peternak juga. Jadi gini, Mbak Salwa ya. Saat ini Kementerian Pertanian kita punya program namanya Petani Milenial. Ya. Petani milenial itu ada jumlahnya 15 orang setiap kelompok, ya, namanya Brigade Pangan. Nah itu nanti kelompok itu mengelola 200 hektar lahan, khususnya ini untuk padi ya, kita bicara padi. Belum nanti peternakan juga menarik itu. Nah itu dikasih modal 3 miliar for free. Dikasih 3 miliar per kelompok 15 orang ini? Orang itu. Lahannya siapa yang siapin? Lahan punya petani, kerjasama. Punya petani, Jadi kerjasama pengelolaan. Jadi bukan transmigrasi, tapi anak-anak muda mengelola ini, dikasih uangnya 3 miliar. Makanya waktu saya ke Jepang, yang bekerja sana pengen ke sini kembali. Karena ini menarik. Nah pendapatannya minimal 10 juta per orang per bulan. Nah, kemudian targetnya Pak Menteri, pendapatannya harus lebih besar dari Menteri. Menteri kan nggak besar, 19 juta loh per bulan. Nah rupanya di Papua udah 15 juta, di Aceh sudah 20 juta.
Ini bukan mimpi, tapi kenyataannya. Kan kalau semua jadi petani masih mungkin daripada semua mau jadi menteri, Pak. Ya, itu ya. Jadi ini peluang ini sangat dibuka lebar ya. Tahun ini kita akan membuka ada lebih dari 700.000 hektar. Bayangnya dibagi 15, kita puluhan ribu anak muda terjun di situ. Dukungan teknologi pertanian gimana? Iya, kita mulai dari nggak boleh sama sekali menggunakan cangkul yang kita sabit, nggak boleh. Jadi mulai olah tanam menggunakan traktor roda 4 atau traktor roda 2 bila tidak dimungkinkan. Tanam bisa menggunakan drone atau transplanter, panen dengan combine. Jadi hampir nggak nginjek tanah itu. Ya kecuali kepleset ya. Nah itu. Jadi, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti mendaftar program aja. itu? Ini kita sedang ada pembukaan terus ya di badan BPSDMP kami. Silakan mendaftar, nanti membuat kelompok, bergabung dengan masyarakat setempat, bekerja sama dengan masyarakat setempat, nanti kita bantu. Oke. Ya. Menarik ya. Coba cari tahu soal itu ya. Gimana, udah mulai tertarik? Asik, asik. Terima kasih Salwa. Nah, Pak Saiful, ini momentum dan peluang sebenarnya. Ya, sehingga soal regenerasi petani termasuk bagaimana menjaga hal-hal yang tadi Anda khawatirkan itu tidak bisa terjadi nanti. Jadi gini, terutama mindsetnya dulu yang harus kita bangun dan rebranding. Bahwa pertanian itu bukan pertanian dalam pengertian dalam tanda kutip dia pertanian tradisional. Pertanian itu adalah kawasan industri. Jadi kita kan dikotomi ini sekarang nih. Industri ini seolah-olah ya pabrikasi. Ya, non pertanian. Non pertanian. Pertanian ini ya pertanian. Sebetulnya tidak begitu, ya kan? Pertanian itu ekosistemnya itu adalah sebenarnya industri. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kementan itu sudah clear. Artinya gini, yang pertama sekali problem kita sekarang ini adalah lahan kecil-kecil. Sehingga itulah yang tidak efisien, ya kan? Oleh karena itu, bagi para milenial pun mengelola lahan misalnya 2.000 meter persegi, 3.000 meter persegi buat mereka nggak tertarik, ya. Nah, kalau itu kemudian dikonsolidasi tadi menjadi corporate farming dan corporate farmingnya ini menjadi satu industri yang betul modernisasi, tadi ada teknologi dan sebagainya. Nah, mungkin inilah yang bisa memberikan satu daya tarik tersendiri. Karena memang begini. Untuk ke situ apa yang dibutuhkan sekarang ini? Untuk sekarang seperti yang tadi, meredesain pertanian kita ini sudah tidak lagi seperti yang lalu. Nah, ini yang harus ditanamkan. Makanya saya selalu terus terang, saya selalu protes. Kalau ada kemudian di mana-mana banner, kemudian ada petani, ya kan, nggak pakai baju, mandada terbuka, pakai caping apa semua. Campur, saya kira itu adalah yang tahun old school ya. Udah old school. Nah, sekarang harus misalnya ya kayak di Jepang lah Pak Sam ya. Mungkin Kementan bisa rebranding itu, ya kan, rebranding bagaimana seorang petani milenial itu dengan performance yang berbeda sama sekali. Saya kira ini ada aspek kulturalnya juga yang harus dibangun sehingga ini bisa daya tarik. Tapi kan tidak perlu memakan beberapa generasi kan untuk mengubah mindset itu. Benar. Kenapa? Bisa diakselerasi harusnya. Modernisasi itu ekosistem industri di pertanian menjadi penting karena mau tidak mau yang namanya aging farming itu akan berlaku. Terjadi juga di sini. Kita nggak bisa juga nahan. Biasanya kalau di desa itu ada 5 orang, ya kan, anak. Pasti yang 3-nya pergi ke kota, yang 2-nya tinggal di desa. Nah, yang 2 tinggal di desa ini bisa dilakukan. Atau yang kedua, akulturasi kayak sepak bola. Dari yang misalnya mahasiswa yang dari perguruan tinggi yang tertarik terjun ke desa. Ini salah satunya Salwa. Iya, diakulturasi aja. Sebentar lagi. Sebentar, punya kampung nggak sih? Punya. Di mana? Di Padang. Oh, Sumatera Barat. Masih lahan pertanian masih bagus. Bisa masuk. Oke. Jadi itu kita ke depan berharap ada semacam rekonseptualisasi dan rebranding terhadap pertanian. Jadi ekosistem industri, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Sam itu, kalau itu terjadi corporate farming, kemudian dibangun industrinya, di situ kemudian teknologinya dilakukan, udah misalnya pakai mekanisasi, saya kira itu satu daya tarik tersendiri. Kita bicara prinsip ekonomi aja kan, kalau ada cuan ya kan pasti akan berbondong-bondong ke situ. Oke, nah ini sudah clear, tapi ada tanda tanya juga nih Jenderal Langgeng kalau di lapangan ini. Bagaimana ketika ditemukan terjadi pelanggaran hukum? Upaya penegakan hukumnya ini kan harus dengan cepat sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat khususnya para pelaku di sektor pertanian tadi di lapangan itu merasa terlindungi, mereka tidak takut. Upaya gakumnya seperti apa? Kemudian bagaimana Anda menyiapkan anggota di lapangan untuk semua paham tentang aturan mainnya, Pak?
pada gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan, yaitu untuk ketua programnya Kakotas Tipikor. Kemudian kelembagaan yaitu di tingkat Polda ada Tipikor juga, di tingkat Polres demikian juga ada Tipikor juga. Termasuk juga ada Satgas Pangan. Iya. Jadi dalam hal ini tentunya Polri itu bekerja sama dengan semua komponen. Memang kita mengutamakan langkah preemptif dan preventif. Nah, kemudian ketika ditemukan pelanggaran, kemudian ada delik yang mengatur, inilah menjadi sebuah tindak pidana. Sehingga dalam hal ini ya hukum harus ditegakkan. Langsung kalau itu diproses, merupakan tindak pidana gitu kan. Namun kalau administrasi dan lainnya tentunya masuk kepada ranahnya dari kementerian kelembagaan yang menangani. Iya, iya. Jenderal Langgeng, ini kan kita patut berterima kasih kepada Polri karena mengawal program penting pemerintah ini. Tetapi apa nanti nggak mengganggu tugas pokoknya untuk keamanan ketertiban masyarakat, Pak? Justru dengan langkah strategis Polri mendukung ketahanan pangan, ini merupakan langkah strategis yaitu apa? Ya kita melakukan langkah preemptif yaitu dari sumber akar masalah, yaitu masalah perut. Ini dia. Kalau perut kosong, lapar, keamanan ketertiban bisa terganggu, Pak ya? Itu dia. Oleh karena itu, Polri dalam hal ini sebagai alat negara, salah satu fungsi pemerintah, berkolaborasi dengan semua komponen bangsa, yaitu untuk bersama-sama, itu menggerakkan semua sumber daya nasional untuk fokus, yaitu terwujudnya ketahanan pangan. Tapi harus dipastikan, Jenderal, untuk mengamankan hal penting itu, anggota Anda juga tidak boleh lapar. Oh, itu negara sudah kaya ini. Sudah dulu waktu saya pertama dinas itu hanya dikasih gaji, nggak ada DIPA. Sekarang negara kita sudah kaya. Jadi ada uang untuk patroli sudah ada, uang makan sudah ada. Dan ini tugas untuk Harkamtibmas. Nah, kemudian hadir tengah rakyat, kemudian melakukan tugas itu tugas tambahan sebagai penggerak. Karena dialognya kan dengan warga masyarakat. Di situ, dan ini dari kacamata sumber daya manusia, inilah cara bagaimana sumber daya manusia Polri ini, dia seorang nasionalisme merah putih. Betul. Bahwa yang dilakukan itu kepentingan bangsa dan negara. Ini merupakan suatu hal yang sangat vital. Bagaimana ketika Polri dulu nanganin COVID. Betul. Ini kan suatu tugas yang sudah ditetapkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Ibu Pertiwi memanggil, kemudian ada perintah siap-siap itu kan. Iya, langsung berada di depan ya untuk mengamankan. Dan ini kan merupakan modal yang sangat bagus kan. Iya. Apa yang Anda butuhkan, Jenderal, terkait untuk menjalankan dan mengamankan tugas ini dengan sukses dan lancar? Dukungan teknis apa yang sampai saat ini perlu Anda dapatkan dari Kementerian Pertanian kah, sebagai leading sector, atau dari pemangku kepentingan lainnya? Terkait dengan teknis, memang ini masuk kepada teknis dari kementerian kelembagaan, masing-masing memiliki sumber daya. Termasuk juga masing-masing terkait dengan ketahanan pangan ini, fungsi teknis itu di Kementerian Pertanian. Kemudian Polri itu sifatnya sebagai penggerak, itu lebih kepada soft skill-nya. Di situ. Kemudian dalam hal ini justru yang menjadi tantangan bersama dalam sebuah konsep yaitu pandangan yaitu ekosistem, satu orkestra, yaitu satu pandangan bagaimana dengan kondisi sekarang ini semua komponen bangsa itu wajib hukumnya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan. Semuanya dengan cara apa? Semuanya memiliki fungsi. Nah, semua komponen bangsa memiliki fungsi. Bagaimana semuanya supaya berfungsi? Kolaborasi menjadi nexus, yaitu menjadi titik lintas mata air kehidupan untuk bersama-sama dikeroyok gotong royong untuk tercapainya ketahanan pangan tersebut. Jangan malah sebaliknya ada yang tidak tertib dan berfungsi malah jadi benalu. Inilah yang harus menjadi target karena ini berkaitan dengan tugas Harkamtibmas. Kalau soal ini kita perlu belajar disiplin dari polisi memang ya. Jenderal, ada kendala nggak selama ini sampai hari ini yang ditemukan di lapangan? Kalau kami nggak pernah melihat sebagai itu kendala, tapi tantangan. Tantangan ya. Tantangan. Bagaimana sekarang ini masing-masing untuk produksi. Tadi kan ada petani milenial segala macam tadi. Yaitu kesadaran mau untuk memanfaatkan minimal lahan pekarangan yang dimiliki. Untuk paling tidak ya untuk memenuhi kebutuhan pangan
keluarga gitu kan. Ya. Ini kan menjadi satu kendala ketika menggerakkan, mensosialisasikan. Kalau semua memiliki satu kesadaran minimal kebutuhan pangan keluarga dipenuhi dari pekarangan yang dimiliki. Seperti waktu masih kecil, itu kebiasaan itu dilakukan. Jadi ini sangat membantu seorang guru dulu ya di desa itu bisa menyekolahkan anak sampai dengan kuliah karena untuk makan sehari-hari dipenuhi dari pekarangan lahan yang dimiliki. Iya, iya. Jadi tantangannya itu. Iya. Oke. Ketika menggerakkan itu kan. Iya. Baik. Ada pertanyaan atau komentar dari Flor? Sudah cukup? Oh, masih ada satu ternyata, tapi singkat ya. Singkat, boleh. Berdiri langsung pertanyaannya. Sebutkan nama dari siapa? Terima kasih sebelumnya. Nama saya Vero dari UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Politik juga. Oh, satu kelas ya? Berarti bisa jadi petani milenial juga dong? Bisa. Oke. Oke. Silakan pertanyaan langsung. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, gimana sih cara untuk Bapak Kementan bisa membuka ruang bagi anak muda ataupun mahasiswa supaya dia itu mau bisa terlibat dalam dunia pertanian, bukan hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai inovator. Sekian. Sebagai inovator. Oke, baik. Farel, terima kasih. Farel, sebenarnya saya sudah dilarang produser saya untuk ngasih kesempatan lagi, durasinya udah habis. Ya, tapi karena kamu sudah jauh-jauh pamit di rumah ke studio kita ya, biar disaksikan sama orang tuamu dan ini calon petani milenial juga. Baik, ini menjadi pertanyaan kunci juga Pak Sam dan juga bapak-bapak yang lain. Sekaligus nanti saya berikan kesempatan bagi Anda semua untuk memberikan closing statement masing-masing maksimal 1 menit ya. Silakan Vero duduk, dari Pak Sam dulu, silakan. Baik, ya terima kasih Vero nih pertanyaannya ya, cukup menarik. Sebenarnya sederhana aja, anak muda itu harus melihat masa depan yang jelas. Jadi kalau tadi masa depannya suram, uang nggak ada, kotor, ya nggak jelas, pasti nggak mau kan. Makanya Pak Menteri Pertanian menciptakan apa yang disebut Brigade Pangan itu supaya menarik perhatian anak-anak muda. Uangnya ada di situ, tampilannya ada kan, pakai kombain besar loh. Satu kombain itu harganya hampir 500 juta. Iya. Ya, jadi bayangkan dikasih 3 miliar, kan langsung kaya mendadak gitu. Asal jangan kabur aja ya. Nah, ini soal komitmen Pak ya. Nggak mungkin kabur bawa kombain kan. Jadi itu komitmen. Jadi kami menciptakan itu, menarik. Dan ternyata saat ini sudah ada hampir 2.000 brigade pangan. Dikali masih 15 kan. Jadi cukup banyak, 30.000 orang sudah. Tapi distribusinya merata nggak Pak? Iya, merata semua. Semua kita adakan, khususnya sementara ada di luar Jawa. Ya. Nah, nanti akan menyebar juga ke Jawa juga gitu. Ini yang khususnya pada lahan-lahan yang optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Ya. Nah itu di sana dulu kita, karena orangnya jarang sana. Kita kasih masuk sana, termasuk mahasiswa, alumni maksudnya. Ya silahkan bergabung ya Vero ya. Dari mana daerahnya? Depok. Depok, Jawa pindah ke sana. Biar jadi kaya ya. Oke, baik, terima kasih. Sekaligus kita ingin mendengarkan masing-masing pernyataan penutup dari para panelis kita agar tujuan swasembada yang tahun 2025 ini bisa cepat tercapai. Pak Arief, silakan Pak. Kata kuncinya adalah kita optimalkan produksi dalam negeri ya untuk pemenuhan pangan nasional. Jadi kita bicara mengenai ketersediaan ya ketahanan pangan nasional berdasar kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi ketahanan pangan itu food security, tapi basisnya adalah produksi dalam negeri. Apa-apa yang bisa diproduksi dalam negeri, ya jangan kita berikan kepada bangsa lain untuk mengatur. Jadi Pak Presiden sudah putuskan, sudah perintahkan kita semua harus menjadi bangsa yang kuat, dan itu dimulai dari pembangunan ekosistem pangan nasional. Oke, siap. Terima kasih. Pak Cecep, silakan. Oke. Tentu di sini mewakili Kadin ya, bahwa Kadin ini akan hadir untuk mensukseskan programnya pemerintah, khususnya Pak Presiden ini. Tentu private sector ini juga akan maksimal bekerja, karena tidak mungkin semua itu mengharapkan hanya berdasar pada APBN atau juga hanya sekedar, bukan sekedar, artinya hanya infrastruktur atau struktur organisasi yang ada di pemerintahan. Karena Kadin juga tidak kalah gitu ya dari sisi jumlah.
Jadi struktur Kadin organisasi itu sampai ke level bawah pun ada. Jadi mulai ada Kadin provinsi, Kadin kabupaten. Nah ini bisa kita gerakan bersama-sama. Karena Kadin ini sebagai kamarnya private sector, tentu kami memiliki pengalaman, memiliki modal yang siap mendukung ini. Tentu yang tadi bahwa merah putih yang ada di depan kita lah. Asik. Yang penting nggak minta banyak macam-macam fasilitas kan Pak? Oh tidak, justru Kadin memberikan fasilitas. Itu dia. Terima kasih Pak Cecep. Jenderal Langgeng silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan khusus kepada masyarakat kita yang berinteraksi langsung dengan anggota Anda di lapangan? Ya, kata kuncinya itu program ketahanan pangan ini harus dikeroyok bersama-sama. Iya, keroyokan. Keroyokan. Masing-masing memiliki fungsi sesuai dengan perannya agar laksanakan berfungsi meskipun setetes air yang diberikan, tapi terus-menerus ini untuk bangsa dan negara. Kemudian berikutnya dari kacamata itu Polri, tentunya semuanya harus tertib. Ya. Tertib berarti apa? Semuanya tahu aturan dan taat aturan. Sehingga tidak ada dusta masing-masing. Semua ditempatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Setuju Pak. Ini kan patriotik merah putih. Iya. Nah, jangan ada dusta di antara kita. Nah itu. Karena ini jangan sampai kita diperalat oleh pelaku proxy war. Betul. Kita gotong royong nasional, ayo bersama-sama. Ya bahasa filosofinya tuh mikul nuwur mendem jero. Mendem jero, ya. Yang baik, ayo diangkat setinggi-tingginya. Aib itu dikubur. Iya, iya. Itu filosofi. Iya. Ini semua demi merah putih, Pak ya. Merah putih, patriotik itu. Baik, terima kasih Jenderal. Pak Saiful, silakan catatan Anda. Baik, pertanian itu harus menjadi basis industrialisasi pedesaan. Karena ketika industrialisasi pedesaan itu bisa tercapai, maka dia akan menjadi penopang dari ekonomi nasional. Nah, jadi baik dari hulu sampai ke hilirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanian ini exercise membutuhkan kecerdasan dan riset teknologi. Betul. Jadi bukan kegiatan yang konvensional ya, yang sambil lalu. Tidak. Pertanian ini membutuhkan, kayak tadi misalnya hama tikus, kita butuh satu riset yang cukup baik bagaimana untuk mengantisipasi itu. Teknologi-teknologi tadi yang baik itu di sektor hulu maupun kemudian pasca panen, itu semua membutuhkan satu kecerdasan dan teknologi dan riset. Sehingga dari sisi sains sejak dulu, kalau pertanian itu tidak ditopang oleh sains, maka dia akan, boleh katakan, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Ya. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pak Sam, 30 detik buat Anda, sekaligus ada pertanyaan komen dari YouTube, kemana masyarakat melapor kalau ditemukan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah? Baik, pertama saya setuju dengan teman-teman nih, kata kunci kebersamaan tadi dari teman Polri ya. Pak Prabowo sudah mencontohkan mulai dari pelantikan, kebersamaan semua, ini swasembada baru kita mulai. Masih perjalanan masih panjang, cita-cita Pak Prabowo tadi ada ekspor dan seterusnya. Ya. Nah, tadi teman-teman kalau ada masalah yang seperti tadi, paling cepat laporkan adalah PPL terdekat. Nah, nanti kalau naik lagi ada UPT kami namanya BSIP atau BRMP di level provinsi. Nah, itu. Dan sebenarnya Pak Menteri juga menyampaikan laporan khusus, ada nomor telepon khusus nanti saya sampaikan. Oke, ya. Boleh disampaikan Pak? Saya nggak boleh, nanti lupa. Nanti saya nanti kita respon melalui YouTube juga. YouTube saya sampaikan. Bahkan Pak Menteri menyampaikan silakan laporan kalau ada masalah pemalsuan pupuk, penyelewengan pupuk, nanti kita kerjasama dengan Satgas Pangan untuk menyelesaikan. Oleh karena itu sekali lagi kebersamaan ini sangat penting. Ya. Jadi kalau kita selesaikan bersama, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Siap. Gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Pak Arief terima kasih, Pak Sam terima kasih, Sama-sama, Pak Cecep, Jenderal Langgeng terima kasih, dan juga Pak Saiful terima kasih sudah bersama kita. Mari sama-sama kita dukung dan kita kritisi sama-sama, kita kawal sama-sama ya. Ini PR kita, program kita bersama, Merah Putih. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Keizer, salam Nusantara, merdeka.